Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Ekstra Mania dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Jaksa Menyapa bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil ya. Pada siang hari ini sudah berhadir di studio Radio Ekstra FM ya, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia ya. Dan saya bersama kedua narasumber dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, kita akan membahas seputar korupsi ya. Korupsi yang terjadi di Aceh Singkil dan di Indonesia secara umum ya. Dan di studio sudah berhadir dua narasumber. Yang pertama ada pelaksana harian Kasipitsus Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, ada Bapak Saiful Bahri, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kasipitsus. Sehat Pak Kasih? Alhamdulillah sehat. Ini yang kedua ya Pak ya? Yang kedua. Yang kedua ya. Masih sama Pak? Masih sama. Ya, tebal kumisnya. Oke, baik. Narasumber yang kedua ada Pak Iqbal Risa Ahmadi, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kasubsi. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Sahab. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini keduanya yang tugasnya begitu ya, mengeksekusi koruptor-koruptor itu Pak ya. Yeah. Oke. Dan untuk diskusi kita pada siang hari ini temanya tentang berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Karena korupsi ini jadi musuh terbesar bagi rakyat Indonesia. Ya, karena dari korupsi ini sangat menyengsarakan rakyat. Nah, mungkin saya mau ke Pak Kasipitsus dulu mengenai mungkin korupsi. Karena yang setahu kita korupsi nyuri uang negara gitu kan. Biar masyarakat lebih paham lagi ya kan. Ini korupsi yang disebut korupsi ini yang bagaimana nih Pak Kasipitsus? Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya untuk kami dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Dalam hal ini kami mulai dengan bahwa menginformasikan pada hari ini merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi dalam hal ini kita di sini melakukan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan, aktivitas yang pada intinya bahwa tindak pidana korupsi ini memang menjadi musuh kita bersama. Jadi rangkaian-rangkaian yang kegiatan kami lakukan pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini dengan harapan kami sebagai dari kejaksaan yang memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan sampai eksekusi terhadap tindak pidana korupsi ini. Kita berharap dalam kesempatan kali ini bukan sekedar kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan untuk Hari Anti Korupsi. Jadi harapan kita memang sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa korupsi ini, tindak pidana korupsi merupakan musuh kita bersama. Seperti yang kita ambil tema pada hari ini, korupsi yang dilakukan itu yang pada umumnya dilakukan atas nama wewenang dan akibat yang dirasakan ini berimbas kepada masyarakat, rakyat. Makanya tema yang kita ambil untuk tahun ini, untuk anti korupsi ini, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pribadi tapi berimbas kepada masyarakat. Jadi di sini kita makanya untuk tema tahun kali ini untuk 2025 mengarah ke arah rakyat. Walaupun ada mungkin yang korupsi pada umumnya, kerugian yang dialami negara itu tidak terlalu berimbas kepada masyarakat, tapi pada umumnya tetap berakhir di penderitaan masyarakat. Karena di sini kan ada
mungkin hak-hak masyarakat yang pada umumnya diambil oleh para koruptor-koruptor. Jadi seperti disebut yang ditanyakan tadi terkait yang bagaimana korupsi-korupsi ini. Betul. Jadi dalam tindak pidana korupsi ini pada intinya dia perbuatan-perbuatan yang berakibat mengakibatkan kerugian negara. Jadi di sini memang ada beberapa kriteria atau modus operandi dari tindak pidana korupsi ini. Jadi yang pada intinya akan mengakibatkan kerugian negara. Jadi di sini ada modus operandi semacam penyalahgunaan wewenang, perbuatan curang, yang dapat dikatakan sebenarnya perbuatan tindak pidana korupsi ini seperti yang kita alami saat sekarang ini kan. Itu ada kayak semacam gratifikasi. Jadi ada banyak celah-celah suap seperti itu. Jadi celah-celah untuk korupsi ini banyak sebenarnya. Dan pada intinya mengakibatkan kerugian negara. Ya seperti itu. Mungkin kalau misalnya gratifikasi hadiah Pak masuk juga kategori korupsi nggak itu Pak? ya kalau dia mengakibatkan itu tadi Kerugian. kerugian negara itu tadi dan penyalahgunaan wewenang, kadang-kadang dia itu memang satu rangkaian yang memang sudah saling. Kadang-kadang kita selama ini kan menganggap gratifikasi itu kadang-kadang loyalitas, kebersamaan, persahabatan. Kadang-kadang itu yang kita tidak sadar menganggap itu biasa, tapi ketika itu mengakibatkan kerugian negara, itu udah bagian dari ranah situ. Dan saya lanjut ke Bang Iqbal. Kalau korupsi ini apakah hanya dilakukan oleh para pejabat saja? Oke. Kalau di Undang-Undang Tipikor itu kan pasal utamanya apa yang sudah disampaikan Pak PLH Kasipitsus, dia kan merugikan keuangan negara. Orang-orang yang merugikan keuangan negara ini kan biasanya dia berada pada situasi jabatan tertentu, kewenangan tertentu, ya kan Pak? Itu kan biasanya memang dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, punya kewenangan, atau yang memang dia ada relasi dengan yang punya jabatan atau yang punya kewenangan. Biasanya itu kemudian ya bisa jadi orang-orang yang terlibat tadi kan Pak, itu bisa dia memberikan suap kepada pejabat yang seharusnya pejabat itu kan ketika dia melaksanakan kewenangannya, melaksanakan kewajibannya itu kan tidak boleh menerima yang seharusnya. Bukan haknya. Karena pejabat negara itu kan tugasnya kan memberikan pelayanan. Ketika sudah dipengaruhi oleh orang lain dengan iming-iming materi dan sebagainya, tentu dikhawatirkan kebijakan atau kewenangan yang dilaksanakannya tidak fair. Itu juga yang mungkin jadi penyebab ya terjadinya korupsi tadi ya Pak ya. Saya kadang bahkan beberapa waktu yang lalu kita bisa lihat Pak ya bagaimana Kejaksaan Agung menunjukkan uang kayaknya satu ruang ini ada Pak ya. Lebih korupsi dari korporasi ya Pak ya. Dari perusahaan gitu Pak ya. Nah, itu artinya tidak hanya mungkin di pemerintahan saja Pak ya. Di sektor swasta juga terjadi gitu Pak ya. Jadi di sini memang terhadap tindak pidana korupsi ini karena memang ya itu tadi ya wewenang-wewenang dari godaan-godaan ini. Jadi kayaknya memang segala sudut dari tingkat kementerian,
tingkat boleh dikatakan di tingkat provinsi sampai kabupaten, desa sekalipun memang nggak tergiur memang. Dia ada celahnya itu Pak ya. Ya, jadi Korupsi gitu Pak. wewenang-wewenang itulah mungkin yang seperti abang bilang tadi, yang punya wewenang ya disitulah kesempatan-kesempatan itu ya timbul ya, mungkin itu tadi ya tidak siap untuk menerima kondisi, menolak keadaan-keadaan itu kan. Makanya seperti pimpinan kami menyebutkan bahwa bahasanya itu tidak ada tidak mungkin satu kabupaten itu tidak ada korupsi gitu, seperti itulah. Karena Sampai begitu. Ini Pak Seho dari kabupaten nih ya kan. Iya. Bisa diceritakan nih penanganan Iya. korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Di Aceh Singkil sendiri seperti apa Pak? Oke. Jadi di sini kita alhamdulillah ya dalam bekerja melaksanakan tugas kita sebagai APH yang ikut aktif, dan seperti selama ini yang kita abang bilang tadi Ya. bahwa pimpinan kita juga menunjukkan keseriusan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di sini. Dalam hal ini kami berterima kasih kepada rekan-rekan, keluarga, warga, masyarakat Aceh Singkil ini yang ikut aktif membantu kami sebenarnya, membantu kami memberikan data, mungkin bukti-bukti awal, dan itu memang alhamdulillah kami akan tanggapi dan profesional dalam melakukan tindakan itu. Dari selama ini pun kita sudah membuktikan sebenarnya bahwa kita Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tidak main-main terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Seperti mungkin abang bisa tahu juga, mungkin saudara-saudara pendengar juga tahulah apa yang sudah kita lakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Jadi di sini kita memang menghimbau juga, kami berharap dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengharap bantuan dari keluarga, rekan-rekan semua, LSM, wartawan masyarakat. Kalau ada laporkan ke kami. Jadi kita terbuka. Karena pada umumnya mungkin kita ada indikasi atau mungkin dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di luar sana, mungkin yang agak tersusun rapi. Jadi kami mungkin nggak sampai ke situ tahu. Jadi mungkin kami di sini membuka kesempatan bantuan dari rekan-rekan di luar, LSM, wartawan atau masyarakat, membantu kami untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Aceh Singkil ini. Pak Iqbal nih, strategi ya mungkin sedang dijalankan teman-teman di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil begitu ya, untuk ya tentu mencegah ya supaya korupsi itu tidak terjadi. Apa saja nih? Oke, tentunya sesuai dengan kewenangan kami kejaksaan, kita kan berwenang untuk menindak. Menindak ini mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Itu dari segi penindakan. Kurang arif kita kira mungkin ketika kita sibuk menindak tapi kita juga tidak melakukan pencegahan. Betul sekali. Ya kan, Pak? Kita sibuk menindak tapi nggak dicegah. Nah, pencegahan kita jalan juga dari seksi intelijen maupun dari Pitsus, kita berkolaborasi, kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Banyak kok kita sudah MOU dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, termasuk dengan program Jaga Desa dari Kementerian Desa dengan Kejaksaan Agung. Kita pantau terus dan dana desa di Aceh Singkil ini itu sebagai salah satu bentuk pencegahan. Ketika dari proses awal sudah kita awasi, ketika ada permasalahan, potensi permasalahan bisa kita bantu selesaikan melalui kewenangan yang kita miliki. Kemudian ketika memang sudah ada, jadi kan kalau tindak pidana itu kan orang bisa dipidana itu kan syaratnya sebenarnya dua, ada niat jahat dan perbuatannya memang dilarang. Ya kan, Pak? Iya. Terkadang yang terjadi itu
kesalahan administratif yang tidak ada niat jahat. Tentunya kalau tidak ada niat jahat kan tidak pantas kita lakukan penindakan. Nah, beda cerita ketika sudah ada niat jahat. Niat jahat itu kan nampak dari rangkaian perbuatannya, kemudian dari perbuatannya juga dilarang dan ada akibat yang memang dirugikan, yaitu ya kerugian keuangan negara. Nah, strateginya tentu juga Pak, sebagaimana teori bekerjanya hukum ya Pak ya, itu kan ada 3 tuh, struktur hukum, kultur hukum, dan aparaturnya. Itu semua memang harus secara berkesinambungan, semua harus diperbaiki. Kalau aturan Pak, saya pikir sekarang sudah banyak lah sekarang aturan. Sudah diatur caranya mengelola uang seperti ini, tapi masih ada juga yang kita ungkap. Masih ada juga yang melanggar. Jadi misalnya begini, kalau tadi kita bercerita tentang mengantisipasi pencegahan, apabila mungkin kita dalam melaksanakan ya mengelola keuangan negara, mengelola satu mungkin semacam pekerjaan, apabila tidak ada niat misalnya kita untuk niat kita bersih, ini profesional, tidak ada yang aneh-aneh, tidak macam-macam. Sebenarnya peluang untuk pencegahan itu sudah kami buka sebenarnya di misalnya ketika dalam melakukan pekerjaan atau mengelola keuangan. Kita di sini kan ada melakukan MOU dengan pemerintah daerah. Jadi ketika ada kebingungan, seperti saya sebutkan tadi, ketika ada kebingungan mungkin bisa bersurat kepada kita ke kejaksaan, atau mungkin kita punya pelayanan hukum juga. Mungkin ketika ada kebingungan dalam melakukan pengelolaan pekerjaan ini, ketika ada kebingungan kita terbuka untuk memberikan solusi, konsultasi. Jadi seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini pencegahan kita selain tadi disebut oleh Pak Iqbal bahwa kita mungkin dari usia dini juga kita sudah sampaikan semacam kayak jasa masuk sekolah, penerangan hukum, penyuluhan hukum, termasuk diantaranya itu kan kita memang memfokuskan juga terhadap mengantisipasi jangan terjadi tidak pidana korupsi. Jadi pencegahan itu tadi tidak cuma sekedar penyuluhan, penerangan hukum, kita bahkan membuka peluang bagi rekan-rekan yang ada kebingungan, kita punya solusi. Jadi bisa datang ke pelayanan atau kita bisa datang langsung ke kantor kita punya ruang untuk konsultasi bagaimana. Intinya di sini niat baik kita itu ada. Nah, jadi kalau misalnya jadi mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang mungkin kawan-kawan segan. Jadi tidak perlu segan sebenarnya apabila mungkin kita ada keraguan, ini salah nggak ini, kan begitu ya. Jadi kita siap sebenarnya. Mungkin kalau kami dalam hal ini mungkin tidak punya kapasitas, mungkin bisa jadi kita nanti akan membutuhkan keterangan dari ahli atau dari mana. Intinya kalau niat kita itu memang bekerja dengan baik, insya Allah kita fasilitasi, kita selesaikan. Dan intinya di sini bukan untuk menyelesaikan dengan cara tidak baik. Yang jelas kita di sini menyelesaikan apa sebenarnya masalah. Nah, makanya dalam hal ini kita ada kegiatan itu kayak baik itu di bidang perdata atau negara ada pelayanan hukum atau pendampingan hukum. Itunya seperti itu. Mungkin dalam di perjalanannya ada mendapatkan masalah. Nah, jadi kita terbuka sebenarnya. Jadi dapat dikatakan kita di sini nggak harusnya ditakuti. Nah, kita di sini coba untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai berlarut-larut ketika kita ketidaktahuan itu berjalan terus. Jadi saya jelaskan di sini bahwa kami terbuka ketika ada masalah seperti itu tadi, sifatnya pencegahan ya. Pencegahan kami nyatakan selamat datang di Kejaksaan Negeri Singkil, kami terima apa masalahnya. Lalu Pak, apa tantangan terbesar Kejaksaan Negeri Aceh Singkil ya, khususnya dalam memberantas korupsi? Dan apa langkah yang dilakukan oleh teman-teman jaksa? Baik, mungkin sebenarnya banyak faktor ya. Faktor tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah
budaya yang bergeser masyarakat atau orang itu sudah sangat permisif dengan korupsi, ya kan? Di skala kecil saja, kalau pemilu tunggu serangan fajar. Nah, ketika sudah ketika pejabatnya sudah duduk, mau nggak mau cari balik modal. Iya. Itu kan rantai apa ya? Yang sulit diputus. Memang harus semuanya sadar bahwasannya ini sudah tidak bisa lagi diteruskan. Memang harus dipotong, ya kan Pak? Istilahnya itu kita ini udah biasa, kayak gitu. Jangan biasa tuh yang salah pun jadi biasa. Udah biasa kayak gini Pak. Biasanya kayak gini. Udah ya. Kalau kata Prof Mahfud kan, sebelum reformasi itu korupsi di bawah meja. Setelah reformasi, mejanya pun dikorupsi. Iya kan? Mejanya pun dikorupsi gitu ya Pak. Mejanya dikorupsi. Sudah parah kali dong kan. Iya. Oke. Jadi ya tetap kalau amanah Bapak Jaksa Agung kan sebenarnya ada tiga pokok yang ketika kita melakukan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi itu, yang pertama pemidanaan terhadap pelakunya sepanjang dia memenuhi niat jahat dan perbuatan pidananya. Kemudian pemulihan dari perbuatan itu melalui aset tracing, pencarian aset, pemulihan aset, dan tata kelolanya. Tata kelola dari akibat dari perbuatan itu. Oh ini seharusnya begini, harusnya di lebih tertib lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, sehingga kedepannya jangan sampai terulang lagi. Itulah. Oke. Sedikit saya sampaikan lagi. Iya lanjut Pak. Seperti tema yang kita ambil ini kan pemberantasan korupsi untuk kemakmuran rakyat. Betul sekali. Jadi di sini memang dalam penanganan perkara korupsi itu kita seperti yang kita sebut tadi tidak cuma pada penindakan saja. Jadi kita juga pada umumnya melakukan aset tracing ya. Aset tracing. Jadi tracing ini maksudnya melakukan pelacakan aset-asetnya nih. Jadi jadi tidak cuma bertumpu pada memenjarakan. Jadi di sini ada upaya pemulihan kerugian negara. Makanya di sini kadang-kadang makanya dalam penanganan suatu perkara kita itu ada bekerja sama dengan mungkin ya dari Badan Pertanahan, mungkin dari Samsat, untuk mengetahui, atau mungkin dari desanya langsung, aparat desanya. Di sini kita meminta bantuan untuk mengetahui aset-aset yang akan kita lakukan penyitaan. Jadi dalam hal ini tadi seperti saya sebut, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sekalian bermanfaat untuk pengembalian kerugian negara ini tadi. Jadi uang yang sudah dimakan oleh para koruptor ini, ya kita tarik lagi, kita sita, kita lakukan penjualan lelang nanti. Jadi bermanfaat untuk pemulihan keekonomian negara, perekonomian. Termasuk aset-asetnya Pak disita Pak? Iya, disita itu. Makanya ketika kita menangani satu perkara, kita ketika sudah menentukan tersangka, kita sudah mulai pantau sebenarnya di mana aset-asetnya. Makanya dalam hal ini harapan kami juga ada bantuan dari masyarakat atau tetangga atau warga sekitar tersangka ini untuk memberitahukan kepada kami. Kadang-kadang kami kan nggak tahu di mana ini, karena mereka ini kan agak licin ya. Mungkin ketika beli tanah atas nama siapa. Tapi mungkin masyarakat ini tahu dia ini membeli setelah melakukan yang sana, korupsi yang sana. Jadi kalau kami di kantor kan mungkin nggak tahu seperinci itu, terperinci itu. Jadi kalau memang misalnya ada mengetahui itu, misalnya bahasa apa ini, itu dia beli tanah itu keuntungan dari itu proyek sana itu, kan gitu kan. Dibeli setelah dia dapat proyek sana gitu Pak ya. Jadi kalau kita indikasinya tuh Pak ya. Indikasi Pak. Maka dalam hal ini tadi ketika itu dapat kita ketahui, jadi ada peluang-peluang kita untuk
melakukan penyitaan, mungkin nanti itu dijual kembalilah ya kerugian negara kita sebut tadi bisa terpulihkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kami di kantor kan mungkin enggak, karena pasti pada umumnya ya, ketika dia membeli mungkin tanah, rumah atau aset-aset tertentu, dia sudah seaman itu, mungkin atas nama istri dia, atas nama keluarga, jadi kalau mungkin masyarakatlah yang mengetahui itu. Kalau kami kan ketika kita bersurat mungkin ke Samsat atau Badan Pertanahan, ketika tidak terindikasi ke keluarga-keluarga dekat dia, jadi kita nggak tahu. Jadi dalam hal ini kita memang aktif untuk mencari tahu aset-aset yang bersangkutan. Dalam hal ini memang untuk memulihkan kerugian negara yang telah dia korupsi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar Pak. Ini banyak kali saya pilihkan aja. Di Mamat di Simpang Kanan. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana kejaksaan memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih Pak? Itu pertanyaannya, silakan. Jawab. Oke. Boleh Pak. Oke. Untuk menjamin penanganan perkara tindak pidana korupsi itu objektif dan tidak tebang pilih ya. Betul. Jadi setiap tindakan kita mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan, semua surat perintah itu kan pasti kami laporkan atau tembuskan kepada pimpinan. Pimpinan kita di provinsi, di Kejaksaan Agung, bahkan kita harus memberitahukan juga kepada KPK ya Pak ya. Kepada KPK. Itu memang wajib kita kasih tahu sebagai bentuk bahwasannya kita ini melaksanakan tugas sesuai dengan aturannya dan siapapun boleh pantau. Siapapun boleh ikut membantu kami menyampaikan bukti-bukti, itu silahkan saja. Dan masyarakat ada yang mau bertanya, Pak, saya sudah melapor nih Pak minggu lalu, bagaimana tindak lanjut selanjutnya Pak? Boleh datang. Intinya kami terbuka, apapun hasilnya kita pasti sampaikan, kita harus pertanggungjawabkan tentunya ya kepada kita diri sendiri maupun kepada pimpinan. Itu kan pasti dipantau. Dan saya pikir sekarang masyarakat kan sudah sangat paham dan sudah pintar lah. Artinya banyak juga kok aparat penegak hukum yang main-main ini pada akhirnya copot karena masyarakat, dilaporkan masyarakat, ya kan? Artinya kedaulatan rakyat itu ada dan kewajiban dan hak mereka untuk mengawasi kita. Oke, itu ya untuk Pak Mamat tadi di seputaran Simpang Kanan ya. Kemudian jadi, Mbak, untuk ini memang selama ini juga kita sudah alhamdulillah proaktif dari masyarakat Aceh Singkil, kita sudah rasakan sebenarnya. Mungkin untuk bagaimana untuk profesional, insya Allah kami profesional dalam melaksanakan tugas kami dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan selama ini juga seperti yang disebut tadi, kami terbuka, jadi tidak ada tebang pilih. Dan dalam hal ini kami berterima kasih juga kalau mungkin ada masyarakat yang bisa membantu kami untuk memberikan informasi-informasi yang kami butuhkan. Jadi kami ya dalam hal ini mungkin ada kekurangan dalam kesigapan terhadap menangani perkara, mungkin dari laporan-laporan masyarakat, tapi intinya itu terkait pada mungkin dari sudut anggota kita yang mungkin masih terbatas. Memang kita akui ada banyak laporan-laporan dari masyarakat, dan insya Allah itu kita tindak lanjuti semua. Dan itu biasanya berkembang maksudnya saudara-saudara kita laporan-laporan ini pasti dipantau. Dan kita tidak alergi untuk menolak. Jadi ketika mereka buat laporan, mungkin dalam waktu 1 minggu, 2 minggu atau berapa hari kemudian dia datang. Jadi kita tetap layani tuh bagaimana sudah perkembangan dari laporan mereka. Jadi makanya dalam hal ini tadi tidak ada istilah tebang pilih sebenarnya. Jadi
kita tidak ada eh, indikasi-indikasi untuk tebang pilih ini. Jadi makanya dalam hal ini kami ucapan terima kasih juga kepada warga masyarakat Aceh Singkil yang proaktif membantu kami. Dan kami alami, memang kami akui ketika kita butuh informasi, data-data itu dapat kita peroleh dari masyarakat. Jadi kadang-kadang ya seperti itu, seperti saya katakan tadi. Kalau kami tidak dapat informasi seterperinci itu, kadang-kadang saudara-saudara kita yang di lapangan yang tahu. Jadi itu dia. Oke. Lalu Pak, ada nggak perlindungan khusus nih dari pihak kejaksaan? Misalnya nih orang melaporkan takut ada intimidasi atau apa gitu Pak kan? Ada nggak dari kejaksaan misalnya? Kalau dalam hal itu ya, kalau secara resmi, kita katakan ya, kalau secara resmi bahkan negara kan melindungi itu. Kalau seandainya sampai status itu menjadi saksi misalnya, menjadi saksi dalam satu perkara atau apa gitu, itu kalau dalam hal resminya ya, itu negara pun memang kan ada LPSK, perlindungan saksi dan korban. Jadi itu mungkin bisa. Tapi kalau dalam hal ini seperti yang kita ceritakan hari ini terhadap laporan atau mungkin pengaduan, insya Allah ada hal-hal yang memang harus kita tutupi. Itu memang bagian dari strategi, boleh dikatakan ya. Memang walaupun dalam prakteknya itu memang kita tidak dapat pungkiri. Betul. Itu yang sering terjadi. Jadi alhamdulillah seperti yang abang bilang tadi, kita rahasia tetap kita jaga. Dan dalam hal ini ya kita memang kadang dalam praktek di lapangan itu memang harus kita lakukan. Kadang seperti itu tadi, kita nggak bisa masuk ke sembarang tempat, sembarang informasi kan. Kadang-kadang memang yang kita dapat itu dari orang-orang tertentu yang ya pada intinya di sini kita berniat baiklah untuk Aceh Singkil. Tidak ada niat kita untuk yang macam-macam. Kita dapat informasi, dapat data ya untuk kebaikan Aceh Singkil. Ya itu. Kalau dari catatan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, tren kasus kita di sini meningkat atau cenderung turun nih, Pak? Untuk trennya ya Pak ya. Tindak pidana korupsi saya pikir masih sama ya. Masih sama seputar ya dana desa. Kemudian untuk pemerintah daerah, karena kita sudah banyak MOU, ya kan, artinya pencegahan ini tetap kita laksanakan, sehingga ya harapannya jangan ada lagi. Sebenarnya kalau kita kan tugas utamanya kan melakukan penegakan hukum Pak, ya kan. Kalau banyak kasus pun sebenarnya pusing juga Pak. Kalau iya kan, jadi ya mau nggak mau kita tetap harus proaktif, kita lakukan pencegahan. Dan memang yang ditangani untuk saat ini rata-rata memang tahun-tahun anggaran yang lama. Untuk tahun anggaran yang baru-baru ini kan sudah kita mulai, ayo dong tertib, ayo dong kita jangan lagi seperti ini, belajarlah dari pengalaman orang lain, sehingga tidak ada lagi lah korupsi. Paling tidak ya minimalisir lah ya, seperti itu bilang tadi, mungkin peluang-peluang itu karena memang wewenang itu tadi, iya kan, jadi agak susah memang kita mengatakan, makanya tidak ada istilah, tidak mungkin dalam satu provinsi, satu kabupaten tidak ada dari kondisi kita bisa. Oke, untuk para pendengar ya, masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan bisa melalui interaktif di 0211648148 atau bisa melalui layanan WhatsApp di nomor yang sama. Ada pertanyaan dari Kusno di Gunung Meriah, Pak. Bagaimana jaksa di kejaksaan memastikan bahwa tidak ada intervensi politik atau tekanan pihak tertentu dalam penanganan kasus korupsi? Oke, silakan Pak. Pertanyaannya bagus nih Pak. Iya, memang di prakteknya memang itu ya, tapi dalam penanganan ini kita tidak ada sejauh ini tidak ada mengalami itu. Kalau untuk Aceh Singkil, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau pimpinan sekalian,
Jadi alhamdulillah itu tidak ada kita alami untuk wisata singkil ya. Iya. Tapi kalau intervensi itu mungkin terjadi, memang itu konsekuensi dalam melaksanakan ini ya. Tugas tadi Pak ya. Konsekuensi itu sudah pasti karena apapun ceritanya terhadap tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya power, ya gitu ya, punya duit. Iya. Gitu ya. Tapi memang inilah jadi tantangan kami sebagai jaksa dalam penanganan perkara. Itu memang tepat memang ini tadi yang bertanya intervensi atau bagaimana. Iya. Karena memang itu memang tantangan kita memang. Jadi tantangan itu Pak. Tantangan. Jadi seperti itu memang bukan berarti itu tidak pernah terjadi, itu memang pasti terjadi, sering terjadi bahkan. Tapi disinilah kesigapan kepandaian kita, profesional kita dalam melaksanakan tugas ya kita serahkan kepada Allah saja. Kalaupun ada intervensi, mudah-mudahan niat baik dalam melaksanakan tugas menjadi amal untuk kita semua. Kalau jelas karena seperti saya sebut tadi, kadang-kadang ketika kita melaksanakan pekerjaan tidak terkhusus terhadap korupsi saja, terhadap perbuatan-perbuatan lain atau ketika kita di jalur yang benar, kadang-kadang udah banyak lawan di situ kan. Kadang-kadang ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat atau mungkin ketika kita sudah mulai melaksanakan tugas, kadang-kadang ada nanti kondisi-kondisi tertentu atau orang-orang tertentu menganggap ini menjadi tantangan, kan gitu kan? Makanya sehingga seperti itu tadi adalah intervensi. Nah, karena kita sistem komando juga seperti itu ya. Jadi mungkin tidak terkhusus terhadap penanganan perkara korupsi saja sebenarnya. Dalam kehidupan juga kita pasti seperti itu. Banyak terjadi itu. Tapi seperti saya sebut tadi, intervensi itu mudah-mudahan bisa kita lakukan selama kita bisa kita selesaikan selama kita masih profesional dalam melakukan tugas. Sama dengan mungkin dari tingkat-tingkat pemerintahan kabupaten ini mungkin kan pelaksanaan semua dari dinas-dinas mungkin tetap ada intervensi sana, intervensi sini, tapi ya selama kita profesional mudah-mudahan intervensi itu ya nggak terlalu berarti. Ya, kadang-kadang seperti itu dalam rumah tangga saja kadang. Iya Pak. Mengurus rumah tangga, kan? Bisa jadi ada intervensi dari kakek neneknya nanti kan. Ketika kita mau melakukan ini kan. Tapi selama kita punya prinsip, punya niat yang baik, niat tulus dan untuk kebaikan, mudah-mudahan intervensi itu bisa kita belakangkan. Selama itu mungkin kalau intervensinya tidak baik. Jadi dalam hal ini kita garis bawahi juga intervensi ini kan tidak semua yang tidak baik juga. Betul. Kalau intervensi itu yang baik, salah juga. Makanya intervensi ini tidak terfokus ke sini saja. Dalam hal itu tadi, mungkin dalam mendidik anak di rumah aja kita ada intervensi dari kakek neneknya. Jadi gimana cara kita mau anak kita ini begini, ternyata datang kakek neneknya, oh jangan seperti itu, begini, intervensi itu tetap ada. Jadi pandai-pandai kita menyelesaikannya. Ada tambahan dari Pak Iqbal? Cukup. Oke, karena memang praktek-praktek korupsi di lingkungan keluarga juga ada tuh Pak. Anak-anak dikasih suruh beli minyak goreng gitu kan, harganya 50.000 dikasih uangnya 100.000 gitu kan, kembalinya 30 gitu Pak. Kan ada 20.000-nya. Makanya kita bilang seperti ini Bang ya. Godaan itu tadi, kalau dulu ketika belum ada dana desa katanya, betul. masih semua itu dikelola oleh dinas-dinas terkait, betul. Kan gitu kan. Jadi cerita di warung kopi itu para kepala desa masih berani, oh ini korupsi. Tapi ketika wewenang itu diserahkan kepada desa, mulailah terangkat juga dana desa yang korupsi apa seperti itu kan. Jadi memang itu tadi, memang ketika wewenang inilah yang membuat kita mungkin peluang itu. Jadi disinilah pandai-pandailah kita ya melaksanakan wewenang. Tugas kita itu harus profesional. Memang godaan-godaan ini luar biasa memang, karena di sini godaannya beda nih. Bedanya godaannya ini duit. Yang semua orang itu cari duit semua. Nyari gitu Pak. Itu kalau udah urusan duit gitu kan luar biasa memang ya. Karena kalau melihat tren korupsi untuk kepala desa
khususnya kita yang terjadi di Aceh Sipil. Iya. Apa sebenarnya penyebab utamanya di situ? Apakah memang SDM-nya atau godaan tadi Pak atau kesempatan tadi Pak? Jadi begini ya, kalau kita lihat terkait khususnya ya terkait dana desa misalnya, satu mungkin faktor SDM bisa jadi juga karena dan dalam hal ini kalau kita katakan SDM, makanya sekarang disebut kayak semacam ada pendamping, Betul. dibuat pelatihan-pelatihan. Iya. Jadi itu tidak ada pembenaran juga. Kalau SDM saya nggak ada Pak, bahkan untuk khusus terhadap dana desa, bahkan dia kan diupayakan dilakukan oleh orang desa itu. Jadi bisa membuka peluang pekerjaan. Betul. Kalau mungkin ada dana desa, mungkin kita hadirkan pekerja atau dari luar jauh sehingga membutuhkan biaya besar, itu tidak dianjurkan juga. Ya seperti itu kan. Jadi di sini memang adanya niat itu tadi sebenarnya. Kalau peluang-peluang itu, jadi selama memang niatnya tidak ada untuk melakukan korupsinya tadi, jadi insya Allah tidak terlaksana. Jadi kalau kita bilang, makanya kita sebut kalau mungkin SDM, memang pada umumnya pendidikannya seorang kepala desa mungkin di bawah yang kalau dari pengelolaan dari apalah ya, dari pendidikan pun mungkin SMP, SMA gitu kan. Jadi tapi ini tidak, itu sudah bagian dari pemerintah sebenarnya untuk menyelesaikan. Kenapa? Makanya selama ini dibuat semacam diklat pada kepala desa gitu kan. Jadi betul. Peluang itu jangan tujuannya untuk itu Pak supaya tahu kan gitu kan. Bahkan kita lihat di saat sekarang ini ada dana apa lagi katanya pendamping desa gitu kan. Tujuannya kan apa? Itulah jadi bisa mengatasi masalah yang mungkin ketidaktahuan tadi. Jadi nggak ada istilah ketika terjadi korupsi di desa itu kami nggak tahu Pak, sekolah saya cuma ini Pak, sekolah. Jadi itu tidak ada pembenaran sebenarnya. Jadi macam itu tadi pemerintah sudah memikirkan sebenarnya supaya ya walaupun mungkin pendidikannya seperti itu bukan berarti ada pembenaran untuk ketika administrasi pekerjaan tidak sesuai dengan target. Jadi seperti itu. Oke, saya mau ke ini Pak mengenai vonis orang koruptor divonis itu besaran vonisnya apakah berdasarkan hitungan kerugian negaranya atau seperti apa sih Pak? Kadang-kadang kita melihat korupsinya sekian miliar dihukum sekian gitu Pak. Dari mana sebenarnya melihat untuk vonisnya tadi Pak? Oke, itu menyangkut dengan segala aspek dari perbuatannya ya tentunya. Betul. Itu kan dari hal yang memberatkan, hal yang meringankan, itu wajib dipertimbangkan oleh jaksa sebagai penuntut maupun hakim sebagai yang memutuskan nanti. Hal yang memberatkan dan yang meringankan, termasuk pertimbangan dari efek perbuatannya itu, ya kan? Ratusan triliun mungkin, puluhan triliun. Hukuman vonis ini kan kalau ditindak pidana korupsi itu dia pidana badan penjara, dan juga ada pidana denda. Ada uang pengganti. Uang pengganti ini untuk menggantikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatannya. Jadi 3, 1 badannya, yang kemudian ditambah denda, kemudian uang pengganti. Dia diwajibkan untuk mengganti uang kerugian yang telah dilakukannya. Ketika tidak ada bagaimana caranya mengembalikan kerugian keuangan negara tadi? Ya dengan pelacakan aset. Dilacak asetnya semua. Ketika semua sudah dapat, itu nanti semua dilelang sama jaksa. Lelang sama jaksa untuk menutup kerugian keuangan negara. Tentunya ya berat ringannya salah satunya ya kalau dia baru pertama melakukan tindak pidana. Tentunya kan beda Pak. Pertimbangan orang yang sudah residivis sangat sering dia melakukan tindak pidana, sudah pernah dipidana sebelumnya, melakukan lagi. Itu kan wajib dipertimbangkan. Terkait masalah penjaranya lagi saya tambahkan, mungkin inilah yang namanya mungkin dilakukan klasifikasi ya. Jadi tidak bisa juga kita samakan misalnya dapat dikatakan
pidana korupsi dibandingkan dengan perkara pidana umum yang lainnya. Jadi beda klasifikasi dia. Jadi kalau terhadap pidana penjaranya ya korupsi lah levelnya. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya seperti itulah misalnya ya. Jadi itulah klasifikasinya. Karena dalam penanganan perkara korupsi ini kita tidak, memang itu jadi tujuan juga untuk pemenjaraan, untuk pemidanaan ya. Tapi di sini seperti tujuan pimpinan kita bahwa pemulihan keuangan negara ini menjadi prioritas juga. Nah, makanya mungkin kemarin itu sempat kayak di pimpinan kita di Kejaksaan Agung sampai mengatakan keuangan negara itu kan berapa triliun. Nah, jadi disitulah. Jadi bahkan sempat berapa tahun yang lalu miskinkan katanya bahasanya itu miskinkan koruptor kan gitu. Jadi selain kita penjarakan, kita pidanakan, makanya sangat besar peran aset tracing tadi. Dilacak tadi dilacak, disita, dijual. Makanya ketika kita tahu dapat tindak pidana korupsinya, dipenjarakan, alangkah baiknya kalau ada negara dapat duit lagi, balik lagi nih uangnya, kan gitu. Jadi kalau penjara aja mungkin ya menambah beban negara aja, ngasih makan aja kan, ngasih makan aja tanpa ada uang pengganti gitu kan. Jadi dalam hal ini seperti kemarin itu kan bisa misalnya yang berapa triliun yang pimpinan menyerahkan kepada langsung disaksikan oleh presiden. Betul. Nah, kan itu kan uang itu kan bisa dimanfaatkan selanjutnya kepada untuk rakyat, kebutuhan masyarakat, mungkin untuk kesehatan, untuk pendidikan. Jadi dalam hal ini kita bersyukur juga dan alhamdulillah seperti pimpinan di Kejaksaan Agung sangat memang serius untuk menangani ini. Makanya kami sebagai penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Singkil sangat berharap juga bisa berbuat seperti yang dianjurkan yang dilakukan oleh pimpinan kami, dan insya Allah kami profesional. Nah, apalagi dalam kadang-kadang seperti ini, seperti kalau kita cerita tindak pidana korupsi, kadang-kadang kita lalai, makanya perlu adanya semacam fungsi kontrol dari masyarakat. Makanya di sini mungkin kayak rekan-rekan LSM, wartawan, melakukan pantauan. Nah, jadi mungkin ada atau banyak mungkin yang sudut yang kami tidak ketahui. Di dalam hal ini kami mengharap seperti kondisi-kondisi sekarang, kita tidak sadar dalam kondisi yang seperti ini mungkin ada yang orang-orang yang memanfaatkan keadaan. Contohnya sekarang kita lagi dilanda banjir. Iya kan, banjir di mana-mana. Ini kita nggak tahu nih di pikiran kita bagaimana ini banjir ini, bagaimana ini menyelesaikannya. Sementara mungkin ada beberapa orang mungkin yang sudah ada misi-misi menguntungkan diri sendiri kan gitu kan, nggak tahu kita. Sampai di BBM juga di mana-mana makanya banjir kan gitu. Iya, makanya kita bilang kita masih memikirkan bagaimana ini, bagaimana banjir. Ternyata ada misi-misi tertentu di belakang itu yang kita tidak tahu. Terakhir Bapak-bapak di momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, apa nih pesan moral dan komitmen dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil terkait dengan upaya pencegahan korupsi di Aceh Singkil? Oke, dalam kesempatan kali ini untuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi ini, kami sebagai institusi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil khususnya dalam hal ini berharap semoga kita sama-sama bekerja samalah untuk mengatasi atau saling membantu untuk mengatasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Aceh Singkil. Karena kadang dalam hal-hal tertentu kami mungkin masih kurang personil sehingga untuk mendapat informasi. Jadi dalam hal ini kita berharap Aceh Singkil lebih baik ke depannya, dan kami tidak menutup ruang untuk saudara-saudara yang mungkin dapat membantu kami dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Insya Allah kami profesional dalam melaksanakan tugas. Oke, pesan dari Pak Iqbal? Mungkin sekaligus ajakan kepada masyarakat ya.
laporan-laporan yang sudah masuk itu sebagai bentuk bahwasannya masyarakat percaya sama kejaksaan. Kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat bahwasannya mencegah tindak pidana korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri. Ya kan? Mulai dari kita menolak, tidak mau untuk dikasih serangan fajar dari kepala desa atau dari caleg dan sebagainya. Karena sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Pak, itu kan menjadi mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Meskipun kalau dihitung sekali 200.000, ketika yang sudah duduk dengan cara begitu, mau tidak mau harus kembalikan modal. Ya kan? Gimana pun caranya. Selain faktor memang tamak dan rakus ya. Itu. Jadi memang harus kita mulai dari diri sendiri, kita tertib karena pada prinsipnya semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalaupun nggak sekarang ketahuan oleh penegak hukum, pasti ada rasa takut, rasa tidak tenang. Itulah mungkin. Oke, terima kasih Bapak-bapak ya yang sudah mengedukasi masyarakat Aceh Singkil pada kesempatan di Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini ya. Dan mudah-mudahan tujuan kita bersama ya untuk memberantas korupsi demi kemakmuran rakyat benar-benar bisa tercapai. Amin. Ya. Terima kasih dan ya Ekstramania semua tuntas untuk program Jaksa Menyapa pada kesempatan kali ini dan terima kasih untuk segala atensi dan kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Davi, Pak Jaksa, dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.